saya akan memberikan sebuah video tutorial penyelesaian soal UTS jaringan komputer. Di sini ada ya seperti ini konfigurasinya. Ini ada 2 buah router. Kemudian ada sebuah server DHCP, server DHCP, dan 3 buah klien yang IP-nya ini didapat dari server DHCP. Nanti kalau ada server DHCP, IP-nya akan diberikan secara otomatis, ya, tidak diisi secara manual. 3 klien ini IP-nya akan diberikan oleh server ini yang berfungsi memberikan IP. Kemudian di sebelahnya lagi ada sebuah server DNS dan web. DNS dan web ini disatukan aja dalam sebuah server. Bisa saja DNS itu berdiri sendiri, web berdiri sendiri, bisa juga. Ini soal ini kita satu server di mana webnya adalah google.co.id sudah ditentukan. Ya. Dan ini karena tidak IP-nya ini di sini menggunakan statik, ya, tidak dari sini, tapi manual ya. Berarti ini juga. Nah ini ada 2 lagi klien. Nah, dua-duanya ini adalah karena ada access point, tentu ini menggunakan sebuah laptop menggunakan wireless dan sebuah PC nantinya menggunakan wireless terkoneksi ke access point ini. Nah ini adalah soalnya UTS kemarin ini. Perhatikan bahwa di sini IP sudah ditentukan 10.10.xx.yy. XX ini ditentukan adalah NIM-nya. Kemudian YY juga NIM. NIM itu didapat dari 2 digit pertama dan digit ketiga keempat dari NIM yang sebelah kanan ya. Kayak ini contohnya ini. XX adalah 20, kemudian YY 32. Berarti IP-nya adalah 10.10.2032. Nah, di mana kan akan kita letakkan IP 10.10.2032 ini? Boleh di port yang sebelah sini, atau boleh juga yang sebelah sini. Ya, ini terlihat bahwa router ini mempunyai 2 port, ada port serial dan ada port Ethernet. Sini juga ada router yang punya 2 port serial dan Ethernet. Nah, IP ini boleh kita letakkan di salah satu port. Kalaulah kita katakan misalnya 10.10.2032 ini kita letakkan di port yang ini, kita tulis saja 20, kemudian di sini 32 ya. Per 8. Nah, mengenai kenapa harus per 8, ya Anda baca materi mengenai kelas IP dan IP address itu materi pertemuan yang ketiga. Saya ada share itu, saya sudah upload filenya. Silahkan dibaca lagi mengenai IP address dan kelas IP. Ya. Sebaiknya karena ini router ini poinnya 40 ya kita kerjakan dulu yang poinnya besar, nilainya paling besar. Kalau di sini kita port yang ini kita taruh 10.10.2032, artinya di sini kita boleh taruh 10.10.2033 atau 31 atau 35 atau 60. Yang penting tidak boleh sama 2032. Nah, ini yang perlu diperhatikannya. Tidak boleh sama IP-nya. IP itu tidak boleh sama. Kalau sama dia akan terjadi collision, tabrakan, konflik ya, istilahnya konflik. Karena dia bingung nanti mana yang mau dipakai. Jadi kalau di sini 32 ya Anda
masukkan 31 atau 33 atau 35 atau 50, yang penting masih dalam satu network. Nah, kebetulan di sini saya letakkan 2032. Ya. Nah, untuk sebelah sini kita copy saja yang ini. Tulisannya ini. Sebaiknya port itu disiapkan ya, diisi ya. Kita tidak bingung nanti ini berapa. Jadi kita mau kasih berapa? Mau dikasih 35 boleh. 35, 32, 33, 3. Sini 33, 34, 35. Enggak masalah. Nah, ini akan kita rencanakan nantinya di port ini. Ya. Terus juga IP di sini juga kita tentukan ini. Ya, kalau 3 ini kan didapat dari server, tapi server juga harus manual. Server itu harus manual IP-nya. Semua server itu dia tidak boleh berubah-ubah IP server. Karena kalau berubah nanti klien akan bingung ditentukan IP sekian atau dihidupkan lagi dia berubah. Misalnya kita rencanakan adalah di sini kita akan menggunakan IP 192 kelas C saja. Ya, kelas B, kelas C silahkan dibaca. 1.2 per 24. Kenapa saya kasih 2? Karena server ini saya kasih 2 karena nanti gateway-nya akan saya kasih 1.1. Boleh, yang lain juga boleh. 1.50 juga boleh. Terserah. Nah, ini IP server. Kemudian ini akan kita copy saja biar sebelahnya. Nah, gateway ini kita rencanakan nanti tadi sudah saya sebutkan kita mau isi dia dengan 1. Masukkan. Ya. Jadi yang merah ini, port ini akan kita isi ini. IP server ini kita kasih ini. Begitu juga yang di sini. Kita rencanakan dulu ya IP-nya. Ini yang di sini akan kita isi misalnya 192, 168 sama kelas C juga boleh. Kita bikin misalnya 50.2. Kenapa saya kasih 2 ya? Mungkin saya akan bikin sini 50.1. Anda mau kasih 50-100 juga boleh. Tidak masalah. Ya, terserah. Yang penting tidak boleh sama. IP itu tidak boleh sama. Ini saya copy. Supaya ya ini server ini IP-nya ini. Nah, yang di sini tadi kita rencanakan kan poin 1 ya. Kita isi aja 1. Sini rencananya 1. Nah, klien ini karena manual, ya kita siapkan aja. Sebaiknya ini kan sini 2, ya sini boleh 3. Ya, ini kan 1, ini 2, ini 3 boleh. Ya, 3. Kemudian yang di sebelah sini boleh 4. 50.4. Kalau ini tidak kita berikan IP karena ini otomatis. Nah, ini yang sini juga boleh kita siapkan walaupun belum kita koneksikan, tapi kita sudah persiapkan IP-nya. Ini adalah 50.5 ya. Poin 10 juga boleh. Ya, untuk wireless kita katakanlah 10 boleh. Kita mulai dari 10. Perhatikan yang di sini saya kasih misalnya 11. Khusus wireless kita ulang dari di atas 10 ya. Kita sudah siapkan nih DNS nanti IP-nya ini, gateway ini. Jadi setiap port itu punya IP sendiri-sendiri, kecuali yang di sini IP switch. Karena kalau kita memberi IP di sini nanti biasanya
Nah, ini sudah kita siapkan 9211 di sini. Ini 10. Nah, kita isi. Kerjakan dulu kalau bisa dari router dulu nih kita sambungkan. Oke, karena sudah, kita klik routernya. Setelah kita klik routernya, command interpreter seperti ini, jawabnya no. Enter lagi. Kita enable konfigurasi terminal. Nah, karena yang akan kita isi adalah port serial, ya, kita interface-nya, kita menuju ke portnya. Berapa sih? SE2 garis miring 0. Ya, kita menuju portnya ya. Ini SE20. Ya, kita interface SE20. Terus kita ketik IP add, kita isi IP-nya dengan 10.10, 20, 32. Nah, itu per 8 itu adalah 25500. SA ya. Ya, silakan dibaca kembali. Ini kelas IP. Oke, sudah kita isi, kita enter. Ya, dia mengisi di port SE20. Nah, karena di sini ada tanda jamnya, perhatikan ada tanda jamnya sebelahnya enggak. Kita perlu tambahkan satu perintah lagi adalah clock rate 64. Seperti itu. Terus di enter. Nah, supaya aktif, kita on kan dengan perintah no shutdown. Ya, disingkat boleh no shutdown, dipanjangkan juga boleh. Saya enter. Kita exit. Artinya port ini sudah saya isi dengan IP 10.10.20.32. Sekarang kita pindah ke port sebelahnya. Router sebelahnya. Kita isi lagi IP-nya. Enable konfigurasi terminal. Saya interface SE, perhatikan sama-sama ya, 2.0. Terus saya IP add 10.10.10, sorry, 20.35. 35 ya. 255 ya, pas. Nah, gitu. Saya enter. Kemudian masih merah. Nah, kemudian saya tidak usah kita isi clock rate karena yang diisi clock rate hanya ada tanda jam saja. Ini enggak perlu. Jadi langsung kita on kan dengan no shoot. Nah, ini langsung berubah jadi hijau. Perhatikan. Terus saya exit. Nah, ini sudah port ini menjadi hijau dua-duanya. Artinya port ini sudah on. Nah, kita coba untuk mencoba koneksi dua port ini dengan simple PDU saja, yang mudah. Ya, simple PDU. Ya, seperti ini. Saya klik, kemudian saya klik di sini. Ya, ini successful. Artinya dua port ini sudah terhubung. Yang port ini dengan ini sudah terhubung. Ya, sudah connect deh. Successful. Oke. Ya, setelah kalau ini sudah terkoneksi, sekarang jangan lupa kita isi IP yang Ethernet. Tadi kan saya Ethernet. Kita klik lagi ya. Nih. Ya. Itu ada kita menuju portnya. Interface FA 0 garis miring 0. Sesuaikan seperti ini. Nah, kita akan mengisi IP. Enter. Saya IP add 192.168.1.1 karena dia kelas C, IP-nya adalah 255.0/24. Terus saya ketik, setelah isi saya on kan dengan no shoot. Nah, dia langsung hijau. Ya. Kemudian saya exit. Kembali. Artinya port FA00 ini sudah berisi 192.168
1.1, kalau ini yang 10.10, 20, 32. Sekarang kita konfigurasi server sebelah sini, karena ini sudah kita isi ya. Ingat, ini adalah gateway 1.1 sudah kita isi. Kita klik servernya. Untuk DHCP, kita klik, kita isi dulu IP servernya, yaitu 192.168.1.2. Kita rencana ini ya. Subnetnya, gateway-nya ya sebutkan. Tadi kita kan rencananya gateway-nya adalah ini, maka akan kita isi dengan 1 ya. Terus DNS, ini DNS-nya nih berapa kita rencanakan tadi, 50.2, jadi kita isi, walaupun belum kita konfigurasi, kita isi aja dulu atau belakangan juga bisa. Tapi karena udah kita tentukan nanti 50.2, ya kita isi 50.2 ya, seperti itu. Kita close, artinya IP server sudah. Sekarang kita mengisi DHCP-nya. Kita menuju service DHCP. Nah, ini gateway harus kita isi. Tadi kan kita isi 1.1. Kemudian DNS adalah 50.2. Ya. Nah, ini default gateway ini dan DNS server ini akan mengisi otomatis di klien-klien ini. Terus IP-nya mulai berapa? Karena kita sudah menentukan sini 1, kemudian sini 2, ya dimulai di atas dari itu. Jangan kita mulai dari 0. Misalnya kita mulai dari 10. Artinya nanti klien ini akan dimulai 10, 11, 12, atau di sini 10, di sini 11. Yang mana yang duluan nanti dia akan memberikan IP. Yang jelas di atas 10 lah ya. Mulai dari 10 dia di atas 10. Setelah kita isi, kita add. Jangan lupa di on kan dulu. Ini di on kan. Kita add. Kita save. Nah, kita save. Nah, ini masuk. Lihat 1.1 gateway. Kemudian ini DNS 50.2. Ini 10. Kalau sudah kita on, kita tutup. Sekarang kita coba. Kita klik kliennya ini. Kemudian kita request dengan DHCP. Ya, dia request IP. Nah, kan 10 jadinya. Dia langsung terisi. Otomatis. Ya. Mana yang diminta duluan, dia pasti 10. Ini sudah terisi nih. 10, ya, seterusnya. Nah, kalau misalnya ini saya request lagi, ini akan jadi 11. Kalau saya request ini, ya ini jadi 11. Kita coba dari sini ya. Kita lengkap saja. Saya DHCP lagi. Minta lagi IP ke server. Nah, IP server akan memberikan 11. Ya. Kita save. Otomatis yang ini adalah pasti 12 ya. 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 Nah, IP ini tidak diisi manual ya, sekali lagi. Untuk klien-klien ini didapat dari server, bukan diisi manual. Ya, bukan diisi secara statik, tapi di DHCP. Kita coba koneksinya dengan simbol PDU. Kita mulai dari sini ke sini. Ya, ini sukses ya. Ke sini. Sukses juga. Dari sini ke server. Sama. Sekarang dari klien ke gateway. Ya, ke gateway ini ya. Masih sampai di sini. Sukses juga. Nah, perhatikan. Nah, itu dia. Nah, artinya ini sudah dapat nih. Kita sudah dapat. Ya, ini baru separuh. Ya. Kalau dapat poin ini 20, ini 25 dan 45. Sekarang kita mulai dengan IP yang sebelah sini. Ya, atau router ya. Router dulu ya. Router dulu. Ini karena masih merah. Kita klik lagi routernya. Kita isi IP di port router yang sebelah. Saya enter. Kita menuju interface-nya. Berapa itu? FA
0 terus IP add 192.168.50.1.255.255.255.0. Ya, ini dia yang akan kita isi port ini. Saya enter no shoot untuk mengaktifkannya. Nah, langsung hijau. Kita exit dulu. Ini langsung hijau dia. Terus kita isi klien boleh. Kita isi klien. Ini manual ya IP-nya. Artinya 50 poin berapa tadi? 3 ya. 50.3. 50 sininya 3. GP-nya 50.1. Ya. 50. Ya, disesuaikan GP-nya. DNS 50.2. Kan tadi rencananya 50.2. Ya. Ini 50.1 ini lagi ini. Yang 50.2 adalah ini. Ya. Kalau 50.3 adalah ya IP-nya itu sendiri untuk kliennya. Sudah, sebelahnya lagi 50.4. Ya, 50.4. Saya geser sedikit. Gateway-nya supaya tadi ya 50.1. Gateway-nya adalah 50.2. DNS. Kan kita rencanakannya DNS-nya 52. Gateway-nya 51. Nah, seperti itu. Kita coba dulu sebatas ini dulu. Ini belum ya. Ya, oke. Sukses ya. Kemudian kita coba ke gateway. Ya sama juga. Artinya ini kan karena sama 21. Masih satu network. Sukses nih. Satu gateway. Nah, sekarang kita isi ini dulu ya. Lumayan nambah. Nanti terakhir nih belakangan. Boleh juga ini. Ini dulu kita ganti. Ya, ini laptop. Laptop ini menggunakan Ethernet. Karena menggunakan WiFi ya kita ganti dulu dengan modulnya. Yaitu dengan cara matikan dulu nih. Dimatikan. Kemudian ini kita buang ke bawah ini. Kita kosongkan. Dan ini kita drag lagi taruh ke atas. Setelah itu kita hidupkan. Maka nanti dia akan muncul WiFi-nya ya. Nah, seperti ini. Begitu juga yang klien, yang desktop. Sebelum kita kosongkan, kita matikan dulu. Ya, komputernya kita matikan dulu. Kemudian ini kita drag, kosongkan. Nah, ini wireless yang kita isi ke situ. Kemudian dihidupkan lagi. Ya, seperti itu. Nah, muncul nanti WiFi juga. Ya, itu sudah. Laptop kita isi IP-nya. Berapa kita rencanakan? 50.10. Ya, isi aja nih. Static. Ya, ada static ya. 50.10. Oke. Berapa gitu ya? 50.1. DNS adalah 50.2. Begitu juga PC klien kita ganti juga static 50 poin berapa ini? 11 ya. Oke, 50.11. Ini 50.1 gitu ya, sama ya. Nah, DNS tadi kita rencanakan 50.2. Sorry, 2. Oke. Nah, ini 50.10 ya. Oke. Nah, kita coba simbol PDU-nya ke sini. Sukses ya. Ke sini. Sama. Ke gateway. Sama nih. Ya, sukses semua. Kita sebalikin juga boleh dari sini ke sini. Sama.
tinggal mengkonfigurasi DNS server. DNS dan DNS server atau web juga. Nah, ini kita isi IP-nya dulu. Saya geser sedikit. Ini 50.2 ya. Artinya kita isi di sini. Manualnya 50.2 sama gateway-nya adalah 50.1. Ini DNS-nya ya sendiri ya. Isi sendiri boleh. Seperti itu. Nah, setelah itu kita servisnya HTTP ya. Web ini di sini. HTTP, oke, kita edit. Ya, ini kebetulan sudah saya ketik nih, Google Indonesia. Welcome to ganti ya. Google Indonesia. Ya, setelah selesai kita edit, kita save ya. Oke, yes. Artinya sudah kita siapkan ini untuk webnya. Ini perintah web. Sekarang DNS, ya DNS. Ini kita on kan dulu ya. Ini kita isi boleh kalau posisi sudah on ya on. Kalau misalnya posisi off ya on kan. Karena kita bikin google.co.id. Ya seperti ini, sama kan ini. Addressnya adalah sama ya 50.2. Seandainya dia menunjuk kepada misalnya webnya ini di server yang lain, ya kita sebutkan server webnya berapa. Ini kita taruh di sini. Karena ini kebetulan satu server, ya sama deh. Tapi kalau misalnya server webnya itu katakanlah umpamanya ini 30.2, ya sini sebutin 30.2, menunjuk kepada server web. Nah, kalau sudah selesai di add ya, masuk ya DNS. Nanti jadi kalau kita mengetik google.co.id akan muncul HTTP. Ini karena satu server secara fisik, tapi ada dua DNS-nya sama dan webnya di satu server. Kalau dia berbeda bisa saja ya, server itu DNS sendiri, web sendiri. Seperti itu. Oke, sudah. Kita coba sekarang untuk dari sini ke sini kita simbol PDU. Ya, oke. Dari sini ke sini. Oke juga. Nah, kita coba sekarang webnya. Ini kan udah running. Kita coba di sini kita ketik browser google.co.id. Ya, ini ya Google Indonesia. Berarti kan sudah oke nih dari sini. Kita cobain dari wireless dan laptop ya. Harusnya tidak ada masalah. Ya, sama. Nah, kalau ini sudah selesai, Anda sudah 25, 35, 60, 50, 25, 50, 60, dan ini udah separuh. Paling tidak sudah 60 tambah 20, 80 ya. Tinggal mengoneksikan aja. Tinggal mengoneksikan dari berapa. Anda sudah punya modal paling tidak 70 atau 80. Baik, kita coba sekarang kalau dari sini ke sini. Kalau ke sini pasti connect ya. Ya, sukses. Tapi kalau dari sini ke sini, ini masih fail. Perhatikan, masih fail. Ya. Juga sebaliknya. Dari sini, kalau ke sini oke. Ya. Tapi kalau dari sini ke katakanlah salah satu ya. Sini aja lah. Pasti fail. Karena dia belum di routing. Nah, belum di routing. Nah, sekarang adalah cara meroutingnya. Untuk route kan sudah saya kasih tahu di petunjuk soal bahwa perintahnya adalah IP route. Saya ketik aja IP route. Perintahnya adalah IP route. IP network.
kemudian subnet, kemudian IP next, ya, IP next gitu. Ini perintahnya, ini dia, ya, ini adalah perintahnya. Ini apa jadi IP? Baik, sekarang kita lanjut. Bagaimana menyeberangkan ini ke sini? Kita mulai dari router 0 dulu. Nah, kalau router 0 yang kita akan IP route, artinya kita menyebutkan network yang di sini, ya, kita dengan subnetnya, networknya ya, bukan IP-nya, IP network, IP network di sini dengan subnetnya kita assignkan atau kita assignkan ke port ini, ke IP ini, ya. Karena yang kita klik adalah ini. Jadi kalau kita klik ini, network ini di-assignkan di IP ini. Begitu juga sebaliknya, kalau kita klik router yang ini, network yang sebelah sini kita assignkan di sini. Karena ini dua ini sudah connect, ibaratnya ditumpangkan ke sini ya. Bahasa saya sih tumpang. Perhatikan. Ini saya klik ini dulu. Network. Ya. Oke, saya taruh di sini. Ya. Mungkin. Ya, ini perintahnya biar kelihatan. Saya geser. Taruh di sini. Balik lagi ya ke router. Dan masih bisa ya. Ini dia. Sekarang kita ketik IP route. Nah, network ini, data IP route, IP network. Network ini kan 192.168, 192.168.50.0. Kenapa titik 0? Yang diminta adalah networknya, bukan IP kliennya ya. Network kan sebelumnya juga kalau kita menggunakan IP kelas C misalnya per 24, artinya ada 192, katakan ini 192.168 dari 50.0 sampai 50.255. Nah, 0 itu tidak boleh dipakai, itu adalah network. 255 itu yang terakhir adalah broadcast. Mungkin latihan yang masalah latihan ke-6 ya. Pembagian subnetting. Nah, tidak ada IP itu 50.0, nggak pernah dipakai. Itu networknya. Terus IP 192.168.50.255 juga nggak ada. Jadi yang bisa dipakai itu 1 sampai 254. 1, 2, 3, 4 sampai 254. 0 dan 255 tidak boleh digunakan. Yang 0 adalah network dan 255 adalah broadcast-nya. Nah, karena ini minta adalah network, ya ini kita sebutkan 50.0. Nah, kemudian subnetnya 255 sama, ini kalau subnet tetap sama ya. Kemudian ini kan sudah nih. IP networknya sudah, subnet sudah, IP next itu ini. Yang kita jadi kita mengatakan bahwa network ini dan subnet ini ditumpangkan ke sini. Berapa IP-nya adalah 10.10.20.35. Nah, seperti itu. Saya enter. Nah, artinya di router ini sudah diberitahu bahwa network ini dan subnet ada di sini. Oke, saya exit. Sekarang yang sebelahnya lagi. Sama perintahnya. Saya klik lagi. Ya, kemudian saya ketik IP route. IP route ini bukan di interface ya. Tadi. Kalau di interface ada if-nya. Ini harus di-config-nya. IP route. Ya, ini berapa ini? Karena ini 1.1 otomatis ya 192.168.1.0 ya. 255.255.255.0. IP next-nya. IP next-nya adalah ini. Karena kita di sini, ini IP next-nya. Berapa IP next-nya? 10.10. 20.32. Ya, gitu. Enter. Nah,
Ini kita sudah routing. Kita sudah routing dari ini ke sini dan IP ke sini. Karena awalnya ini bisa connect ya. Nah, kita coba nih. Sekarang saya coba lagi dari sini ke sini sudah pasti connect. Nah, kita coba dari sini. Di sini connect ya. Sekarang ke sini. Nah, kalau sampai sini sudah connect, ya otomatis ya saya nyobain, otomatis kalau dari sini ke sini pun pasti connect. Ya, sudah bisa nyebrang ya. Begitu juga sebaliknya. Oke, masih boleh kita ulang lagi ya. Karena proses ya. Ini, saya kasih ke sini. Nah, ini udah connect semua ini. Artinya kalau Anda bisa kerjakan ini semua seperti ini, ya nilainya 100. Nilainya 100 ini. Nah, kita coba. Dari sini kita ketik googlecall.id. Ya. Saya panggil karena udah connect semua, harusnya dia muncul. Google.co.id. Ya, masih proses sekali. Nah, itu dia. Muncul ya, karena kalau kita simbol PDU dari sini ke sini kan connect nih. Coba dari sini ya. Google. Kalau sudah connect sekali, dia tidak lama lagi. Nah, Google Indonesia. Google itu di sini letaknya. Bisa connect, kita manggil di sini. Dan ini adalah DHCP IP-nya. Anda boleh lihat tuh. Nah, ini DHCP ya, bukan statik. Nah, itu adalah penyelesaian soal UTS. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ini dipelajari, ya, dipelajari baik-baik. Kalau bila perlu diulang lagi bagaimana untuk mengkonfigurasi dua router. Ini baru 2 router. Nah, Anda silakan latihan menggunakan 3 router. Bagaimana kalau 3 router? Ingat, untuk IP route adalah kalau misalnya router ini punya lebih dari 2 serial, misalnya yang di sini, ya, kan kalau ini routernya networknya yang ini. Nah, kalau misalnya ada satu lagi, ya network yang sana berapa, kita route lagi. Jadi route itu kalau misalnya ada 2 serial dengan IP, kita route dua-duanya. Kalau ini kan tadi cuman berapa nih? 192.168.50.0.255, kemudian kita letakkan di sini. Tapi kalau misalnya ada satu lagi cabang, misalnya 192.168, katakanlah 100.0, ya kita letakkan lagi dia di router yang satu lagi berapa. Jadi IP route-nya 2 kali. Satu yang ke sini, satu lagi yang ke sana. Ya, dalam satu router. Begitu juga kalau router ini ada 2 port serial yang akan kita route, ya ada IP route ke sini, IP route ke sana juga. Gitu. Itu penggunaan IP route. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan silakan dipelajari. Saya sudah cukup untuk hari ini ya, untuk penyelesaian soal UTS. Ingat, IP tidak boleh ada yang sama. Ya, kalau ada 20, 32, ya Anda bikin di sini beda. Bukan berarti sama di sini. Salah satu Anda tentukan yang mana. Mungkin itu aja saja dulu. Kita tutup sampai sini. Oke. Sampai jumpa lagi.